Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran kita dalam pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Untuk itu kita mintakan kepada ketua kelas kita. Silakan kepada Raihan untuk memimpin. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca bismillah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqna fahman kamila warhitna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melaksanakan presensi kehadiran kalian. Alisa Nur Anissa, Hadir, Pak. hadir. Alisa Rahma, Anis Wijayanti, Hadir, Pak. Arina, Hadir, Pak. Aulia Nurjana. Sakit ya? Oke, semoga cepat sembuh ya. Amin. Azahra Nur, Gian Wulandari, Fatimah Zahra. Cara keluarga. Oke. Fitri Handayani, Husna, Hadir. Muhammad Hairudin, Muhammad Maliki, hadir. Milpa, Hadir. Rabiatul, Hadir. Raihan Firdaus, Rizka Aulia, Hadir. Sofi Sarifah, Siti Fatmawati, Siti Maisarah, Siti Nurliana, Siti Nur Aziza, Hadir. Saima. Baik, alhamdulillah dari 24 siswa, 2 orang yang berhalangan hadir, ada yang sakit dan izin. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, yakni mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pada minggu lalu kita sudah menghitung biaya produksi, dan hari ini dilanjutkan lagi. Rencananya kita mau membuat desain label kemasan, yang mana materi yang baru ini akan kita laksanakan dalam 3 kali pertemuan. Untuk hari ini kita cukup belajar di kelas terlebih dahulu, baru nanti di minggu depan kita belajarnya nanti di lab komputer. Nah, sebelum itu saya bukakan dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yakni desain label kemasan.
untuk nanti kita aplikasikan, kita praktekkan dalam pembuatan label produk minuman herbal sari jahe. Nah, coba dilihat dulu nih, diamati. Ada gambar apa nih di depan nih? Ada beberapa label, ya kan? Kira-kira apakah kalian juga pengen bisa membuat ini? Pengen tidak? Pengen ya? Selama ini pernah membuat label? Pernah bikin? Belum. Kalau ya buat label mungkin belum pernah ya kita praktekkan. Nah, ini ada beberapa contoh label produk yang pernah kita buat sebelumnya ya. Dan kebetulan yang membuat ini kemarin saya, ya kan. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana sih membuat ini ya. Nah, ini ada produk, misalnya ada brownies, sari jahe, sirup, dan jahe instan. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini kompetensi dasar kita pada hari ini, yakni diharapkan dapat menganalisis konsep desain prototip kemasan produk, barang, dan jasa. Dan juga diharapkan nanti kita mampu membuat desain prototip kemasan produk. Produknya apa? Yakni nanti kita sepakat mau membuat minuman herbal sari jahe. Minggu lalu kita udah menghitung biaya produksinya. Hari ini kita membuat konsepnya, label kemasannya seperti apa, dan nanti dilanjutkan lagi minggu depan itu kita membuat labelnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada beberapa, diantaranya siswa dapat mengidentifikasi prinsip desain label kemasan. Yang kedua, dapat menelaah aplikasi desain grafis. Jadi kita mau menggunakan salah satu aplikasi desain, yakni desain grafisnya yakni CorelDRAW. Pernah tahu sebelumnya apa itu CorelDRAW? Belum ya? Oke, mungkin ini jadi suatu pengalaman baru, ya kan? Nanti kita praktiknya di lab komputer. Jadi aplikasinya ini bisa kita pakai di lab di komputer ya. Tentunya kita perlu komputer. Dan aplikasi ini tidak bisa dijalankan di handphone. Sebenarnya kita juga bisa membuat label, bisa memanfaatkan gadgetnya, HP-nya. Tahu Canva? Tahu ya? Udah sering menggunakan? Nah, sebenarnya Canva juga bisa membuat desain, ya kan? Nah, hanya saja kali ini saya ingin mengenalkan kepada kalian apa itu CorelDRAW. Karena banyak kelebihannya, keunggulannya. Apabila kalian terampil menggunakan aplikasi ini, insya Allah kalian juga akan bisa membuat beragam produk. Bisa membuat desain label, desain brosur, kaos, banner, dan lain-lain. Jadi ini jika kalian terampil menggunakan CorelDRAW, ini akan menjadi sebuah peluang usaha nantinya ke depannya. Nah, saya harapkan kalian punya keterampilan itu. Namanya nanti kita sama-sama belajar itu. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah merancang konsep desain. Nah, nanti hari ini secara berkelompok kalian membuat sketsa awalnya, konsep desainnya seperti apa. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita sama-sama menggunakan aplikasi desain grafis itu, dan kegiatan akhirnya ialah kita mampu mendesain. Jadi nanti hasil desainnya nanti kita print out, kemudian kita pasangkan, kita tempelkan ke kemasannya. Latar belakang, label. Apa sih label? Yang dimaksud label apa? Ada yang tahu? Nih, seperti yang tercantum. Tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai yang membuat informasi tentang produk yang ada di dalamnya. Oke, betul ya. Nah, ini seperti yang termuat pada tayangan ini, dan juga ini juga sudah saya bagikan dalam modulnya, ya kan? Dan sudah saya share beberapa hari yang lalu di grup kita. Sudah pada dibuka semua modulnya? Ya, mohon saya harapkan juga dipelajari ya, dan bisa kalian tanyakan jika ada yang kurang dimengerti. Jadi seperti yang tercantum, jadi label itu adalah
suatu bahan yang ditempelkan dalam kemasan yang berupa memuat informasi, tulisan, gambar, nah berkaitan produknya. Dan label ini ada yang dicetak terpisah dan ada juga yang dicetak jadi satu dalam satu kemasan itu sendiri. Nah itu. Dan juga kita menyadari jika kita punya produk yang bagus, terus kemasannya juga bagus, akan tetapi jika tidak dilengkapi kemasan, apakah akan bagus produknya? Tidak ya kan? Nah jadi label ini akan membantu untuk dari segi keindahannya, daya tariknya, dan juga akan memuat informasi-informasi penting. Jadi label ini memiliki fungsi yang cukup vital juga, cukup penting. Dan berdasarkan hasil survei bahwa 80% konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dilihat dari kemasan dan label. Pernah mengalami tidak? Mungkin kalian ketika pergi ke supermarket, ke swalayan, yang tadinya tidak niat beli sesuatu barang, tapi karena tertarik oleh kemasannya yang bagus, akhirnya kalian memutuskan untuk beli. Pernah mengalami nggak? Pernah ya? Nah itulah kekuatan dari desain label itu dan dari kemasan itu sendiri. Jadi ini juga akan berpengaruh terhadap minat konsumen dan juga akan menambah nilai tambah akan suatu barang itu. Fungsinya ialah ini, memberikan kemudahan dan kepuasan konsumen, menampilkan identitasnya, produknya, juga memberikan informasi, membangun citra merek, dan mempengaruhi, membujuk konsumen, meningkatkan nilai tambah. Nah, ini tadi fungsi utama label kemasan. Prinsipnya, nah jadi ini ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui. Ini adalah anjuran informasi yang hendaknya kita muat dalam suatu produk. Yang pertama harus mencantumkan nama produknya, ya kan? Kemudian ada daftar bahan komposisinya, komposisi yang digunakan, bahan-bahannya apa saja. Kemudian tanggal kadaluarsanya, tanda halalnya, terus berat bersihnya atau kata lainnya neto, ya kan? Terus ada nomor registrasi kesehatan, biasanya dikenal dengan apa? BPOM, ya, untuk menjamin mutu produknya, apakah aman bagi kesehatan jika kita konsumsi. Terus tanda-tanda peringatan lainnya dan ada merek dagangnya. Misalnya di sini ada teh cap poci, kecap cap bango dan sebagainya. Terus ada distributor yang pembuatnya dan kemudian pihak-pihak tertentu. Nah, ini informasi yang harus ada tercantum dalam suatu label. Ini. Kemudian selanjutnya ada larangan-larangannya juga nih. Larangan-larangan yang hendaknya kita taati. Yang pertama apa itu? Nah, jadi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Produk yang kita buat, labelnya khususnya harus sesuai perundang-undangan. Memberikan informasi apa adanya, ya kan, tidak mengada-ngada. Kemudian yang kedua adalah harus sesuai berat bersihnya. Misalnya di labelnya dicantumkan berat bersihnya 1 kilo, tahu-taunya setelah ditimbang tidak sampai. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi harus sesuai. Yang kemudian harus sesuai dengan kondisi jaminan dan sebagainya macamnya. Kemudian mencantumkan tanggal kadaluarsa dan memuat penjelasan barang dan seterusnya. Jadi ini ada suatu larangan yang hendaknya tidak kita langgar. Kalau di slide sebelumnya itu ini anjurannya, sekurang-kurangnya memuat informasi. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ada 11 informasi yang hendaknya kita muat dalam satu label. Nah, ini kemudian ini larangannya. Sedangkan prinsipnya ini berbicara kepada desainnya, estetikanya ya. Pertama harus memperhatikan keseimbangan unsur yang kita muat dalam suatu desain itu.
Yang kedua ritme. Ritme itu adalah pola yang berulang-ulang yang dikreasikan. Terus penekanan dan kesatuan. Ini untuk berbicara estetika desain label itu sendiri. Jadi ada hal yang mesti kita perhatikan bagaimana. Nanti saya lihatkan contohnya kok. Keseimbangan. Jadi harus seimbang nih proporsi dalam membuat desain. Seimbang antara, karena dalam suatu desain label biasanya dalam satu label itu memuat pertama ada gambar, terus ada teks atau tulisan, yang kedua itu ada biasanya warna, kemudian ada pola atau nah ini. Jadi antara keempatnya ini harus seimbang. Misalnya jangan gambarnya terlalu besar, tulisan produknya terlalu kecil dan sebagainya. Jadi harus memperhatikan keseimbangan. Yang pertama ritme. Ritme ini adalah semacam apa ya? Pola yang dikreasikan. Semacam temanya yang berulang-ulang. Kemudian penekanan. Ini yang menonjol itu apa sih apakah dari segi tulisan brandnya nanti atau dari segi gambarnya dan kesatuan. Nah, memang pada dasarnya pertemuan kita pada hari ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang label. Tapi tidak salahnya jika kita juga perlu mengenal kemasan yang mesti kita pakai. Coba kalian amati. Ini ada beberapa kemasan ya kan? Yang pertama dulu dari gambar yang pojok kiri atas, ini gambar kemasan apa ini? Botol ya. Oke, botol sekarang beraneka macam bentuk, ukuran juga ya kan? Nah, terus ini ada apa? Cup ya kan, gelas ya lah. Kemudian jadi gelas itu tidak hanya plastik aja sekarang, kemudian juga ada yang dari kertas ya kan? Tapi yang dilaminasi kertas. Kemudian ini ada apa? Jar atau yang apa biasanya untuk selai ya kan, terbuat dari kaca. Kemudian ini ada paper box namanya ya, lebih dikenal itu. Kalau yang di atas ini lebih ke minuman, mungkin ini juga untuk selai peruntukannya. Kalau yang di bawah mungkin untuk makanan ya kan. Nah biasanya untuk paper box sekarang ini untuk makanan cepat saji segala macam. Dan ini ada apa? Mika plastik yang sering kita pakai ya kan untuk mengemas produk. Kemudian ada kaleng ya, dan ini ada styrofoam atau gabus. Dari beberapa kemasan ini kita juga perlu mempertimbangkan untuk aspek kesehatan yang nanti kita penggunanya dan juga aspek keamanan bagi lingkungan. Ternyata kemasan-kemasan ini ada yang berbahaya loh. Yang mana yang paling berbahaya? Styrofoam, ya. Mengapa alasannya? Karena mengandung bahan kimia yang berbahaya jika terkena panas. Nah, itu yang pertama. Makanya kalau bisa kita hindari penggunaan ini ya kan. Memang dari segi bentuk bagus ya, lebih apa ya, bagus, menarik, mewah. Tapi ternyata berbahaya dari segi aspek kesehatan. Ternyata ini jika kita buang styrofoam ini, kita buang ke lingkungan, dia tidak akan bisa dicerna oleh lingkungan berapa tahun pun, jadi tidak akan mudah rusak. Kalau bahan-bahan yang lain ini bisa hancur, tapi ada yang perlu puluhan tahun, perlu ratusan tahun. Kalau bisnis dari plastik, logam, kertas, ini perlu waktu juga lingkungan mencerna. Tapi untuk styrofoam ini katanya sampah abadi, tidak bisa hancur. Wah, bahaya lah. Nah, makanya kita hindari ini. Oke, itu sekilas informasi berkaitan kemasan. Ada contoh label, ya kan? Produk apa nih? Makanan waffle mungkin ya? Waffle. Jadi coba kita identifikasi. Nah, ini ada nama produknya apa? Kupit mungkin ya. Terus ini ada tanggal kadaluarsa di sini. Di sini ada logo halal, ya kan? Di sini apa nih? Itu tabel kandungan ya, nutrisi kandungan gizinya biasanya ya di sini. Kemudian ini ada barcode, di sini ada logo SNI, cara penyimpanan dan lain-lain. Nah,
hendaknya kita membuat satu label yang seperti ini nih anjurannya. Jadi harus informasinya itu lengkap. Ada berat bersihnya, nama produknya, kode produksinya, bahannya, komposisi dan lain-lain. Jadi ini artinya contoh pada label ini dia sudah menerapkan prinsip desain label itu. Nah, jadi diharapkan kita juga membuat produk yang labelnya nanti seperti ini ya. Harus ada informasi ini yang lengkap seperti ini. Nah, inilah contohnya. Ini ada unsur-unsur, ada gambar, ada teks, terus ada warna, ada polanya. Nah, ini ada keterpaduan. Jadi harus memperhatikan keseimbangan tadi, ritme dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini ada contoh lagi bentuk-bentuk label. Ini dari segi bentuk tampilannya. Yang pertama, ini label apa? Coba diamati. Apa sih yang membedakan dari yang 4 gambar ini? Warna, bentuknya atau apa? Kalau ini bentuknya seperti apa? Tegak lurus ya. Portrait, labelnya berarti portrait ya. Kalau ini mendatar. Bahasa kerennya itu landscape atau horizontal. Kemudian label itu ada yang ditempelkan dalam 2 sisi. Ini kan nih sisi depan, sisi belakang. Kalau yang di atas ini cuma satu sisi aja, satu lembar gini ya kan. Tapi informasinya lengkap. Dan ini ada juga bentuk yang lingkaran. Ya pokoknya beragam lah sekarang ini bentuk label. Ada yang label itu terbuat terpisah dengan kemasannya, kemudian dicetak, ditempelkan. Ada juga yang sudah menjadi satu kesatuan dengan kemasan itu sendiri. Kebetulan di contoh di sini tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kemudian ketika membuat label kita juga perlu mencantumkan simbol-simbol. Nah, ini kita tidak asal menempelkan suatu simbol. Jadi perlu memahami dulu apa sih arti simbol itu, ya kan? Karena simbol ini juga berkaitan nanti kepada konsumen pemakainya. Apa ada yang pernah melihat simbol-simbol ini enggak? Mungkin beberapa pernah tahu atau sering ya kan. Coba kita satu persatu kita analisa dulu. Ini simbol apa namanya? 3R. Ya betul, 3R, reuse, daur ulang. Jadi artinya kemasan yang nantinya kita pakai itu dapat didaur ulang kemasannya. Terus ini gambar apa? Gambar ada gelas sama garpu. Bukan, ini artinya kemasannya itu aman untuk makanan, food grades namanya. Terus ini ada apa? Buang sampah. Ya, anjurannya ya kan, hendaknya produknya sudah setelah kita pakai, harapannya konsumen itu membuang pada tempatnya sampahnya itu. Kemudian nih ada yang menarik nih, angka-angka segitiga. Sering ketemu ini? Pernah tahu artinya ini? Jadi ketika kita beli, entah itu makanan atau minuman, ini ada contoh, biasanya ada di kemasan di bawah. Nah, kebetulan ini ada nih. Ini minuman air mineral ya. Kebetulan di bawahnya ini ada angka 1. Angka 1 dan sampai 7. Ada tahu nggak artinya nih? Belum tahu ya. Jadi, yang berwarna hijau ini jika kalian ketemu angka-angka ini aman untuk makan dan minuman. Terus kalau yang angka nomor yang merah ini 3, 6, dan 7 ini berbahaya kalau kita pakai di kemasan. Bahaya kalau kontaminasi kimianya dan juga akan sulit didaur ulang dan juga dapat mencemari lingkungan kalau ketemu ini. Biasanya untuk makanan dan minuman seringkali kita temui itu angka 1 sama angka 5. Angka 1 itu artinya kemasan yang kita pakai ini hanya untuk satu kali pakai aja. Jika kita habis konsumsi, ini langsung dibuang. Jangan dipakai lagi, jangan di refill. Pernah refill? Diisi air minum lagi, mungkin air panas. Pernah? Pernah. Nah, anjurannya satu kali pakai aja. Jadi dari sekarang jangan lagi ya, itu akan berbahaya. Terus
Nah, biasanya untuk maaf ya, perabotan rumah tangga seringkali saya temui angka 5. Artinya dapat digunakan berulang kali. Coba nanti kalian ketika di rumah cari deh apakah ketemu dengan angka 5. Nah, itu artinya aman digunakan berulang kali. Nah, yang warna merah ini berbahaya, tidak direkomendasikan. Terus SNI apa artinya? Ya, standar. Oke, betul. SNI artinya Standar Nasional Indonesia. Jadi produk yang berstandar yang dikeluarkan di Indonesia. Kemudian ini ada logo lagi, simbol apa nih? Bangga Buatan Indonesia. Jadi diharapkan kita itu konsumen Indonesia itu bisa apa ya? Lebih sering mengkonsumsi produk-produk olahan lokal kita, terutama produk-produk UMKM. Kemudian nih ada mungkin simbol-simbol yang bisa kita jumpai di produk makanan dan minuman. Ini artinya aman untuk makanan. Kalau yang bertanda merah ini tidak aman, kebalikannya ya. Kemudian ini ada namanya nih microwave safe, aman jika digunakan untuk dimasukkan ke dalam microwave. Dan ini kebalikannya. Dan ini ada juga aman untuk dalam oven. Ini aman untuk dicuci segala macam. Dan ini untuk freezer. Ini untuk aman jika dipanaskan dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah penting juga logo halal. Ini wajib ya kan? Terutama kalau kita umat muslim, kalau ingin mengkonsumsi makanan atau minuman, biasanya seringkali kita mencari produk yang ada mencantumkan logo halal. Dan sekarang logo halal khususnya yang di Indonesia berubah. Udah tahu logonya berubah ya kan? Sekarang menjadi ini. Nah, ini yang pro kontra nih. Perubahan logo halal sekarang ini pro kontra. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang menyukai logo yang lama, ada yang menyukai logo baru. Kalau kalian senang logo yang mana nih? Yang hijau ya kan? Karena mudah dipahami ya. Nah, biasanya setiap negara logo halalnya itu berbeda-beda. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Nah, kemudian ini tadi simbol pada label yang pada umumnya yang mestinya kita sebagai konsumen juga mengerti dan sebagai produsen juga paham. Jadi tidak asal mencantumkan sembarang simbol ini pada label kita, pada produk kita nantinya. Nah, jadi diharapkan kalian juga mengerti simbol-simbol ini. Dan begitu juga ada simbol yang tidak kalah penting. Pernah ketemu simbol ini enggak? Ini produk apa? Susu ya, susu UHT. Ini logonya nih. Dan ini ada logonya nih. Jadi ini dua logo ini adalah jika kita ketemu, artinya produk yang kita pakai itu ramah lingkungan. Jika kita buang, ya buang misalnya, tapi jangan buang sembarangan sih. Tapi sebaiknya kita buang pada tempatnya. Tapi misalnya kita lalai, kita membuang sembarangan. Kemasannya itu dia akan mengurai dengan sendirinya, akan hancur dan tidak mengandung toksik racun pada lingkungan. Makanya diklaim ramah lingkungan. Ada yang pertama FSC. Ini artinya yakni Forest Sustainable Certificate. Artinya dia aman bagi lingkungan. Ini yang logo yang pertama ini berlaku secara global. Dan yang kedua ini logo ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia. Pernah ketemu ini enggak? Mungkin jarang ya. Yang sering ini, ya kan? Nah, jika kalian ketemu ini artinya kalian sudah peduli dengan lingkungan, ya kan? Kalau bisa sih cari produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, sekarang juga kemasan karton itu ada yang cepat terurainya. Dan ada juga bahkan di kemasan itu tintanya itu, pewarnanya itu dari bahan-bahan alami, misalnya dari dedaunan, tinta-tintanya itu. Jadi menghindari itu tadi agar ramah lingkungan. Nah, ini proses desain label. Jadi yang mana diawali dengan proses sketsa. Ya, ini mohon maaf apabila gambarnya kurang baik. Ini gambaran saya sendiri. Jadi harus diawali gini dulu. Kita punya konsep, punya ide, itu alangkah baiknya dituangkan dalam berupa gambar. Gambar sketsa awal.
Kemudian dilanjutkan lagi, ini aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, nanti minggu depan kita mengenalkan ini ya. Setelah jadi, kan dari sini nih direalisasikan, digambar, kemudian nanti kita print out dan sesuai kemasannya. Nah, sari jahe. Apakah yang saya buat ini sudah memenuhi prinsipnya itu? Coba diamati. Pertama ada nama produknya ya kan? Ada logo halal, ada komposisinya, ya. Ada berat bersihnya, ada tanggal kadaluarsanya di sini. Ada barcode-nya juga dan di sini ada produsennya. Ya, sudah beberapa lah. Cuman yang kurang apa nih? Ada yang kurang nggak dari label yang saya bikin ini? Ada. Apa? Kandungan gizi. Oh ya, betul, kandungan gizinya, ya kan? Kandungan gizinya belum ada termuat di sini. Karena untuk mengukur kandungan gizi itu perlu dianalisa oleh pihak kesehatan, ya kan? Perlu diuji lab. Kebetulan kita belum sampai ke sana menguji itu. Nah ini yang saya katakan. Dalam unsur-unsur desain grafis ada termuat, ada berupa titik, garis, bidang, ilustrasi. Topografi ini berkaitan teks dan warna, permainan warna. Ada unsur gelap, terangnya, teksturnya, dan ruangnya. Contohnya, nah ini sebenarnya di belakangnya ada kayak backgroundnya, ada teksturnya nih, ada pola bergaris-garis, ada gradasi warna kuning gelap ke warna kuning terang. Nah itu maksudnya tekstur gelap terang dan permainan warna. Topografi. Nah ini ada gambar seperti itu. Kemudian dalam prinsip desain grafis kita harus memperhatikan kesatuan, keseimbangan, proporsi dan penekanan dan irama dan seterusnya. Jadi ini kalau dalam seni desain grafis. Dan juga ada warna. Jadi ketika kita menggunakan warna, kita harus memperhatikan. Jadi dalam komputer itu ada pilihan dua opsi warna, ada RGB dan CMYK. Pernah memperhatikan nggak? Printer itu ada berapa warna? Ada yang sering ngeprint? Kalaunya di printer yang printer infus terlihat tuh, ya kan? Tabungnya di luar. Ada 4 warna, CMYK, cyan, magenta, yellow, dan ini perpaduan 4 warna sebenarnya. Nah, RGB. Jadi kenapa sih ditayangkan ini? Jadi 2 warna. Nah, ketika kita bikin desain yang hanya untuk ditampilkan secara visual di layar aja, atau untuk di posting di sosial media yang tidak perlu di print, kita memilih warna yang formatnya RGB. Tapi kalau desain yang kita buat untuk di print, pilih yang CMYK. Nanti akan terlihat loh hasilnya, akan lebih tajam mana. Nah, ini saya ulangi lah. Kalau desain yang kita bikin tidak ingin kita print, pilih format warna yang RGB. Kalau desain yang kita buat nanti mau kita print, pilih yang CMYK. Makanya oleh karena itu dalam printer itu ada 4 perpaduan warna terdiri dari ini. Nah, seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Materi kita cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita ada tugas. Selanjutnya akan saya buat kelompok. Kalian akan diminta membuat LKPD-nya lagi, lembar kerja peserta didik seperti minggu lalu. Berkelompok, saya sudah membuat kelompoknya terdiri dari 11 kelompok. Ada 1 kelompok yang 3 orang dan sisanya ada 2 orang. Kenapa disusun menjadi 11 kelompok? Karena nanti kan kita minggu depan kita kegiatannya prakteknya di lab komputer. Pertimbangan berdasarkan ketersediaan komputernya. Jadi dibikinlah menjadi 1 kelompok itu berdua. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Mungkin saya tayangkan dulu ya nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Alisa, Nur, Anissa, Saima. Kelompok 1 ini khusus nih 3 orang, sisanya berdua ya kan?
Kelompok 2 ada Alisa Rahma, Anis Wijayanti, dan seterusnya. Oke, kalau gitu silakan bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok dulu. Oke, alhamdulillah sudah terbentuk semua ya kan anggota kelompoknya. Mohon perhatian dulu, saya jelaskan dulu petunjuk cara pengerjaan tugas kelompok kali ini, LKPD-nya. Jadi ini ada 4 buah soal. Soal pertama dan soal kedua itu lebih kepada penjelasan saja. Untuk mencarinya, untuk mencari jawabannya bisa kalian perdalam lagi di modul yang pernah saya berikan itu, atau boleh kalian cari lagi referensi lain di internet misalnya. Yang nomor 1 itu pertanyaannya ialah uraikan prinsip dalam pembuatan desain. Tadi ada prinsipnya kan, tadi saya tayangkan. Nah itu. Yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan aplikasi CorelDRAW. Memang pada hari ini belum dijelaskan, tapi kalian mencari tahu dulu, ya kan? Apa sih CorelDRAW itu? Yang ketiga, kalian membuat sketsa desainnya seperti yang saya tayangkan yang. Nah, karena 2 hari yang lalu sudah saya minta pada pertemuan hari ini kalian masing-masing nanti di kelompok membawa pensil, penghapus dan pewarna. Apakah sudah membawa semua? Bawa ya? Alhamdulillah. Nah, silakan tuangkan ide. Kalau tidak ada, mungkin bisa menggunakan pensil atau pulpen. Ya ada pulpen. Desain sekreatif mungkin, sketsanya itu. Produknya apa? Yang kita buat nanti, buatlah label untuk produk minuman sari jahe. Labelnya itu yang bisa cocok untuk ditempelkan di kemasan botol. Nanti kita menggunakan botol ya. Bisa dipahami, dituangkan di sini. Apalagi yang perempuan biasanya gambarnya cantik-cantik nih, bagus-bagus. Diberi warna. Silakan, yang hobi menggambar silakan dituangkan. Yang nomor 4 ini nanti kita kerjakan minggu depan. Jadi nomor 4 dikosongkan dulu. Minggu depan baru kita laksanakan. Oke, bisa dipahami? Silakan. Nanti jika ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan saja. Saya bagikan LKPD-nya. Ya. Nah, tapi yang Oke, silakan. Boleh mencari referensi di internet kalau jika dirasa kurang. Nomor 1 sepertinya mudah ya. Ada di modulnya. Boleh, ya semuat mungkin, secukup mungkin. Nanti mungkin ada setelah ini presentasi lagi lah. Mungkin 3 kelompok aja cukup. Silakan berbagi tugas. Ada kawannya yang mencari dan 1 temannya yang menulis. Buat aja ya. Ya diringkas-ringkas saja. Diringkas. Oke. Diringkas saja. Ya, cukup aja sama. Oke, baik. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya? Sudah. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa ya. Mungkin presentasi kali ini cukup perwakilan saja. Kita mintakan untuk 3 buah soal untuk dipresentasikan ke depan. Mohon kelompok yang lain menyimak ya, tinggalkan pekerjaan yang lainnya.
Untuk itu kita panggil kelompok berapa nih yang mau nih yang untuk nomor 1? Oke, silakan. Ya, boleh. Menyampaikan hasil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva dari kelompok 11. Ingin menyampaikan prinsip dalam pembuatan desain label kemasan produk. Yang pertama, nama produk. Kedua, daftar bahan yang digunakan atau komposisi bahan yang digunakan atau label gizi. 3. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa dan tanda halal. 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 5. Berat bersih atau isi bersih. 6. Nomor registrasi atau nomor registrasi Dinas Kesehatan. Nomor registrasi ini sebagai bukti bahwa produk tersebut telah teruji dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. 7. Berkode. 8. Peringatan-peringatan. 9. Cap atau trademark. Bila ada suatu usaha sebaiknya memiliki cap atau trademark atau merek dagang. Cap berbeda dengan nama produk dan bisa tidak berhubungan dengan produk yang ada di dalamnya, misalnya teh, cap poci, kecap ikan cap, bawang, dan sebagainya. 10. Distributor atau pihak yang mengedarkan bila ada. 11. Dalam kemasan juga harus mencantumkan pihak-pihak tertentu seperti pengepak atau importir bila ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi temannya menyampaikan prinsip yang harus ada termuat dalam suatu label. Terdiri 11 item. Yang salah satunya diantaranya ialah harus memuat nama brand itu sendiri, tanggal kadaluarsa, dan ada nama produsennya, komposisi, dan sebagainya. Dan itulah prinsip yang harus ada dalam suatu label yang mestinya kita cantumkan. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, silakan. Kelompok berapa yang mau? Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Firdaus dari kelompok 8, ingin mempresentasikan atau menjelaskan apa saja kelebihan dan kelemahan aplikasi Corel Draw. Kelebihan yang pertama, 1. Hasil gambar akan lebih baik daripada Photoshop karena berbasis vektor. 2. Dukungan format import, ekspor yang banyak. 3. Mudah untuk digunakan. 4. Memiliki banyak alat pada software. 5. Menjadi sebuah standar industri. Kekurangannya adalah 1. Membutuhkan ukuran file yang besar. 2. Kualitas akan kurang memuaskan apabila vektor dan bitmap digabung. 3. Pembuatan tabel sedikit lebih rumit. 4. Tidak cocok dalam mengedit foto. 5. Terdapat banyak kesulitan pembukaan file. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rehan. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi temannya menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi yang akan kita pakai nanti pada saat praktikum minggu depan. Jadi kalian diminta menelaah dulu apa sih kelebihan dan kelemahan aplikasi CorelDRAW. Nah, seperti yang disampaikan oleh temannya, salah satunya tadi mudah digunakan dan juga lebih bagus dalam membuat suatu vektor gambar. Nah, itu dibandingkan aplikasi yang lainnya. Oke, selanjutnya satu kelompok yang kita mintakan untuk menyampaikan ide konsep sketsa awal pembuatan desain label. Nah, siapa nih kira-kira yang mau nih? Silahkan. Oke, boleh. Ya. Ditayangkan nanti, ditunjukkan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Rizdiana dari kelompok 3. Ini gambar sketsa awal desain label sari jahe. Desain dengan 2 sisi dan warna. Ini adalah sisi depannya kami. Oke. Kami mendesain dengan gambar secangkir sari jahe beserta gambar jahe dan nama brandnya SJ atau sari jahe. Boleh. Lanjut, ada lagi? Pemilihan warna merah karena mencerminkan keberanian dan warna kuning melambangkan kecerahan dengan bertujuan agar produk kami sukses ke depannya. Amin. Sekian penjelasan dari Kami. saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipinjam? Oke, ya sekian. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, nah ini gambarnya mungkin terlihat ya di belakang ya. Jadi temannya membuat sketsa awal gambarnya seperti ini. Jadi katanya nanti akan dibagi menjadi 2 lembar label. Ini sisi depannya, nanti mungkin di bagian belakangnya juga terpisah. Jadi memang sesuai konsep bahwa produk kita ini kan minuman sari jahe. Jadi dia kuat akan mencerminkan identitasnya, makanya ada terdiri sini ada gambar jahe itu sendiri sama secangkir minuman sari jahe. Dan katanya kenapa warnanya merah sama kuning? Bagus tadi ya, penuh makna. Jadi mereka optimis harapannya agar produknya ini punya prospek yang cerah di masa akan datang. Oke, amin ya. Nah, oke, mungkin ini tadi cukup dulu ya untuk 3 kelompok yang sudah memberikan penjelasannya. Dan hasil sketsa ini nanti kita bawa, kita lanjutkan untuk kita praktikkan minggu depan di lab komputer. Kita realisasikan menjadi gambar menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, seperti yang terlihat contohnya. Nah, hari ini kalian sudah membuat sketsa awalnya seperti ini tadi ya kan? Nanti kita tuangkan menggunakan aplikasi. Kita sama-sama belajar, baru nanti kita cetak menjadi produk akhirnya, menjadi label. Dan nanti kita cantumkan pada produk minuman sari jahe. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Minggu kemarin menggunakan aplikasi Quizzes, hari ini saya menggunakan aplikasi Google Form. Sering menggunakan Google Form? Belum? Mungkin ada beberapa yang belum, ada yang beberapa sudah pernah mengenal ya. Akan saya share linknya, silakan kalian kerjakan linknya, kalian jawab soalnya di link yang saya bagikan. Ini untuk mengambil penilaian individu. Sebentar ya. Nah, itu apa sudah terkirim? Sudah? Silakan semuanya mengerjakan soal yang saya bagikan di link itu. Itu ada terdiri dari 10 soal. Masukkan nama lengkap kalian terlebih dahulu, baru dikerjakan. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Semuanya mengerjakan ya. Apa Pak? Linknya ada di grup yang barusan saya kirim. Berkaitan materi kita pada hari ini kok. Sudah. Ada kendala? Tidak ya? Pak, ini buang waktu apa? Tidak, ini tidak bawa waktu. Karena beda aplikasinya dengan minggu kemarin.
Pakai Google Form aja yang lebih sederhana. Terdiri 10 soal. Ada kendala? Tidak ya? Tidak, ini tidak dua. Pakai Google Form aja yang lebih sederhana. Terdiri 10 soal. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini udah selesai semua. Nah, sebelum mengakhiri saya mau menerima refleksi hasil kegiatan hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Dan mungkin tentunya sudah tidak sabar lagi ya untuk bikin ini. Ya, menggambar ya. Oke, saya lihat tadi gambarnya sudah bagus-bagus, sudah pada kreatif. Dan nanti seperti yang saya sampaikan, bahwa nanti minggu depan itu kita belajarnya di lab komputer untuk menggunakan aplikasi CorelDRAW. Baiklah, untuk menutup kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Setelah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.